Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأزواج وذريته بأن الله يغفر ويعلي درجاته في الجنة ويقونا بسببهم وقرانه في الدين وفي الآخرة. أسألكم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa wasdaqal qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر منهم فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن أصدق الحديث في كتاب الله أفضل هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وقولوا بدعة ضلالة وقولوا ضلالة في النار. كما قال معاذ رحمه الله في بين أيها الحاضرين الكرام، para alim wal ulama, para asatidzah wal kuliah, para tokoh masyarakat ini sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengulangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan di pagi yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala ini, serta seluruh BKM Masjid Mujahidin dan para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas bisa kita aturkan kecuali permintaan rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini membuat kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang isti'adu fi ahkami syar'iyyah, hamba-hamba yang patuh, tunduk dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berselawat kepada baginda Nabi dengan satu harapan, mudah-mudahan kelak kita diaku Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat utama ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. وقال معلم رحمه الله وقال الله تعالى في القرآن الكريم من سورة الياسين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. Halaman 4 paling atas. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. Waja'alna, dan kami jadikan min baini aidihim, di antara tangan mereka atau di hadapan mereka, saddan, yaitu bendungan atau tembok yang kekar. Wa min khalfihim, dan di belakang mereka, saddan juga tembok. Di depan dan di belakang mereka diciptakan oleh Allah tembok yang membentengi. Wa'alusainahum, maka Allah tutup bagi mereka, artinya ditutup mata-mata mereka, fahum, mata mereka la yubsirun, tidak bisa melihat. La yubsirun, mereka tidak mampu untuk melihat. Nazarat hadhihi ayatu fi riwayati fi haqqi Abu Jahal wa sahibihi min Bani Makhzum. Ayat ini diturunkan dalam riwayat tentang Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya min Bani Makhzum, dari Bani Makhzum. Ini banyak riwayat tentang turunnya ayat ini, ya. Wadhalika, diceritakan, inna Abu Jahal khalafaya inna ra'aita Muhammadan yusalli la'adhaqanna ra'sahu bil hajar.
Sesungguhnya Abu Jahal dengan Abu Lahab beda ya. Kalau Abu Jahal itu adalah orang yang memang benci kepada Rasulullah, tidak ada kaitannya dengan kekerabatan Rasulullah. Kalau Abu Lahab memang pamannya Rasulullah. Kalau Abu Jahal ini gelarnya adalah Abu Hakam awalnya. Nabi disebut dengan Abu Jahal lantaran memiliki tabiat atau melakukan suatu kejahatan yang sangat luar biasa jahatnya. Nama disebut Abu Jahal. Yang memberikan laqab Abu Jahal adalah Rasulullah. Karena Abu Jahal ini namanya Sam ya, bin Mughirah. Dia membunuh seorang budak dengan ditusuk dari lak-lakannya sampai dengan dubur. Tapi begitu jahat dia. Awalnya Abu Hakam namanya, gelarnya Abu Hakam, orang yang bijaksana. Karena salah satu dari pentolan orang-orang Quraisy, ya, pemuka orang dan diberikan lapor Abu Jahal oleh Rasulullah Muhammad SAW karena kelakuannya yang melebihi batas kemanusiaan. Inna Abu Jahal khala, dia bersumpah, ya. Sesungguhnya Abu Jahal bersumpah, la in ra'aita, kalaulah aku menemui Rasulullah, kalau aku melihat Rasulullah, ya Muhammad, aku melihat Muhammad yusallu, dia dalam keadaan salat, la ardaqanna, maka akan aku hancurkan ra'sahu, kepalanya. Dia bersumpah itu, ya. Abu Jahal bersumpah, andai aku melihat Muhammad sedang salat, maka akan aku hancurkan kepalanya bil hajar, dengan batu. Ya. Saking bencinya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu, kemudian dia mendatangi Rasulullah Muhammad. Bahwa Rasulullah saat itu yusallu, sedang dalam keadaan salat. Jadi ketika Rasulullah dalam keadaan salat, dia datangi ke Rasulullah. Falamma ra'al hajar, maka tatkala dia mengangkat batu itu, salat yadahu, itu tangannya menjadi lumpuh. Ya, saat dia mengangkat batu untuk menghancurkan, ingin menumpahkan ke kepala baginda Nabi, salat yadahu ila unuqi, maka tangannya menjadi lumpuh sampai dengan tenggorokannya, sampai dengan lehernya, ya unuqi. Walasiqal hajaru yadihi, walasiqal, kemudian hajar itu, batu itu lengket di tangannya. Itu batu itu tidak bisa lepas. Saat dia ingin memukulkan batu itu ke kepala baginda Nabi, batu itu melekat di tangannya, dan batu itu membuat seluruh tangannya sampai dengan lehernya kaku sudah. Falamma ada ila ashabihi wa akhbaruhum bima ra'a saqata hajaru, maka tatkala dia kembali kepada sahabat-sahabatnya, dia urungkan tuh niatnya untuk menghancurkan kepala baginda Nabi. Maka dia datanglah, dia kembali kepada sahabat-sahabatnya, wa akhbaruhum, kemudian dia ceritakan bima ra'a, dengan apa yang dia lihat, ya, kepada sahabat-sahabatnya Bani Makhzum. Saqata hajar, maka gugurlah, artinya terlepas tuh, ya, saqata, terlepas, hajar, batu itu terlepas dari tangannya, terlepas tuh setelah dia menceritakan apa yang terjadi, apa yang dia alami, ingin membunuh baginda Nabi. Tangannya yang awalnya melekat batu untuk dihancurkan kepala baginda Nabi, saat itu gugur, artinya jatuh, ya. Wa qala ar-rajulu min Bani Makhzum, maka berkatalah seorang laki-laki min Bani Makhzum, dari Bani Makhzum. Tampil nih ke depan, Bani Makhzum itu sahabat dari Abu Jahal. Dia mengatakan, ya, ana aqtuluhu bihadzal hajar, aku yang akan membunuh Muhammad dengan batu itu. Dia mengatakan, ana aqtuluhu bihadzal hajar, aku yang akan membunuh Muhammad dengan batu itu. Fa'atahu, kemudian dia mendatangi Rasulullah Muhammad. Wa huwa, saat itu Rasulullah yusallu, dalam keadaan salat. Fa'arada ayyarmiyahu bil hajar, maka tatkala dia ingin menimpuk atau melemparkan batu itu,
ayyarmiyahu, ingin melemparkan batu itu kepada baginda Nabi bil hajar, dengan batu itu, fa'amallahu ta'ala basaruhu, maka Allah butakan penglihatannya. Fa'ama, dibutakan oleh Allah, basaruhu, penglihatannya, jadi nggak bisa ngelihat ya. Begitu pengen ditimpuk dari jauh mungkin ya, biar Rasulullah itu biar nggak apa, dia takut kalau seandainya sama seperti yang dialami oleh Abu Jahal. Kalau dia dekat langsung dipukul, dia takut semua badannya akan kaku ya, akan kaku, akan lumpuh. Maka dari jauh dia timpuk tuh baginda Nabi. Pada saat dia ingin menimpuk baginda Nabi, fa'amallahu ta'ala, Allah butakan dirinya, basaruhu, penglihatannya. Jadi penglihatan dia nggak bisa melihat Rasulullah. Faja'ala sam'uhu sawtuhu alaihi salatu wassalam, dan dia mendengar sautahu, suara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bisa melihat Rasulullah, tapi dia mendengar suara baginda Nabi ya. Dari jauh dia tidak bisa melihat baginda Nabi, tapi suaranya faja'ala sam'uhu sautuhu, dan dijadikan pendengarannya sautuhu, suara Rasulullah. Artinya dia mendengar suara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yarahu, dan tidak melihat Rasulullah. Nggak bisa melihat, tapi dia mendengar suara Nabi ya. Waraja'a ila ashabi, kemudian dia kembali kepada sahabat-sahabatnya, yaitu Ibnu Bani Ma'zum. Walam yarahum, dan tidak melihat mereka ya. Artinya orang tersebut tidak melihat tuh teman-temannya di mana. Hatta naduhu, sampai dia dipanggil oleh sahabat-sahabatnya. Kemari sini. Waqalu, maka berkatalah para sahabat-sahabatnya, ma sana'tu, apa yang engkau kerjakan. Waqala, kemudian dia berkata, ma ra'aitu, aku tidak melihat Rasulullah Muhammad, walakinna aradu Abu Jahal, walakinna sami'tu sautuhu, akan tetapi aku mendengar suaranya. Artinya dia mendengar suara baginda Nabi, tapi tidak melihat Rasulullah. Wahala baini wa bainahu sayfun, situasi di antara aku dengan dirinya ada sesuatu, kahai atin ijri, bagaikan ada seekor anak sapi, yanfaku bidambihi, di mana ekornya sedang mengepak-ngepak ya. Walau danantuhu minhu, andai saja aku mendekati minhu darinya, la akalani, maka aku akan diterkamnya. Jadi seakan-akan dia melihat di hadapannya ada seekor anak sapi yang sedang ganas, saudara. Dia kepak-kepakan tuh, ekornya dia kepak-kepakan. Saking sangarnya melihat orang itu yang ingin mencelakai baginda Nabi. Itu dalam penglihatan dirinya. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu, kullama arada Abu Jahal, maka setiap kali keinginan Abu Jahal untuk melukai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqdiru ayyarahu, tidak akan sanggup baginya untuk melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya Abu Jahal ataupun orang yang benci kepada Nabi, dia ingin menyakiti baginda Nabi, tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan baginya untuk melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dijaga betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai Rasulullah disakiti oleh musuh-musuhnya. Yang jelas musuh Rasulullah adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita benci kepada Nabi, hakikatnya kita benci kepada Allah. Kalau cinta kita kepada Rasulullah, hakikatnya betul-betul kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau sampai kita menyakiti baginda Nabi, ya, hati Rasulullah terluka akibat asbab karena diri kita menghina Rasulullah, maka jangan kita harap kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innasa ni'aka huwal abtar. Ya, innasa ni'aka huwal abtar. Siapa orang yang menyakiti baginda Nabi, siapa orang yang mencaci maki Rasulullah, yang membuat Rasulullah itu sakit hatinya, abtar, dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nih, sekarang banyak nih, lagi banyak orang lagi benci kepada Rasulullah, terutama kepada keturunan Rasulullah. Namanya begal nasab tuh. Dia begal nasab.
Dia mengotak-ngatik keturunan Nabi. Kata Rasulullah udah kagak punya keturunan sampai sekarang. Padahal saudara, Rasulullah itu keturunannya memang bukan dari anak laki, dari perempuan. Banyak Rasulullah itu punya anak 7, 3 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Nah saudara, ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh anak yang bernama Abdullah, pertama anaknya Qasim meninggal usianya belum sampai 2 bulan. Abdullah meninggal ketika usia 1 bulan. Nah saat itu ada orang kafir Quraisy yang bernama Sahal bin Wa'il bin Mughirah. Dia berkata ketika dia bertemu dengan Rasulullah di Baitul Haram, kemudian ditanya oleh para orang-orang kafir Quraisy, siapa yang sedang engkau ajak bicara? Wa'il berkata, wa dzalika abtar, dia adalah orang yang tidak memiliki keturunan. Jadi di zaman Nabi ada orang kafir juga yang menganggap bahwa Rasulullah nggak punya keturunan, saudara. Ya. Maka saat Rasulullah ditinggal wafat oleh anaknya yang bernama Ibrahim ketika berada di kota Mekah, kota Madinah, Ibrahim itu lahir dari Siti Maryam, ya, Al-Qibtiyah, lahir. Nah saat lahir Rasulullah terbayang kembali itu apa yang pernah dikatakan oleh Sa'al bin Wa'il Al-Mughirah yang menghina dirinya sebagai avatar. Maka turunlah ayat itu, inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sa'ni'aka huwal abtar. Inna sa'ni'aka huwal abtar. Rasulullah itu kalau seandainya punya anak laki, kemudian anaknya tidak menjadi nabi, maka Rasulullah hilang kemuliaannya. Ya, hilang kemuliaannya kalau anaknya nggak menjadi nabi. Kalau seandainya anak laki-lakinya besar kemudian menjadi nabi, maka Rasulullah tidak punya titel khataman nabi. Karena memang itu ketentuan Allah. Jadi Rasulullah itu keturunannya dari wanita, dari Sayyidatina Fatimah, kemudian dari Hindun, dari Ummul Kulsum, ya, dari Rubaiyah, 4 orang anak wanita yang lahir dari rahim Sayyidatina Khadijah Kubra. Nah, saudara, hati-hati kalau kita membenci Rasulullah, hakikatnya kita membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan diam kalau seandainya orang yang menjadi kekasihnya dibenci atau dimusuhi. Jangankan dibenci, dimusuhi, ingin dibantai, saudara. Dia membuat hatinya terluka saja, itu Allah menyatakan inna sani'aka huwal abtar. Mereka adalah orang-orang yang akan terputus dari rahmat. Kalau terputus dari rahmat Allah, nggak akan dapat ridho Allah. Kalau kita tidak dapat ridho Allah, gimana kita mau bahagia? Dunia nggak akan bahagia, apalagi akhirat. Ya, ini salah satunya. Kejadian waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa washaynahum fa hum la yubsirun. Kemudian wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain, nazalat hadhil ayat, turunnya ayat ini fi ta'ifatin minal Quraisy, berkaitan dengan sekelompok manusia dari suku Quraisy. Wa dzalika diceritakan inna nabiyya alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabi, bersama dengan para sahabat-sahabatnya, kana jalisina yauman inda babul Ka'bah. Mereka sedang duduk di suatu hari di pintu Baitullahil Haram. Waqalat, maka berkata sekelompok dari orang-orang Quraisy, waqalat Quraisy, maka berkatalah orang-orang Quraisy, ta'al, datanglah kemari, ta'khudu Muhammad, maka aku akan mengambil atau menjemput Muhammad ma'a ashabi, bersama dengan para sahabatnya, wa nadhabu bihim ila jabalil Abi Qubais, dan kami akan membawa mereka ke gunung Qubais. Untuk apa? Fataqtulu Muhammadin ma'a ashabi, kami ingin bantai Rasulullah Muhammad dengan para sahabatnya. Orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka berkumpul, sekelompok orang berkumpul, mereka ingin menjemput Rasulullah bersama dengan para sahabatnya dan membawanya ke gunung Qubais untuk dibunuh, ya, dibunuh habis.
Wa qalat Quraisy wa man la yarda dinuhu, dan barang siapa yang tidak redha, tidak suka dinuhu dengan agama Muhammad, kalau mereka enggak suka, maka nukhalli sabilahu. Nukhalli itu pergi, sabilahu itu jalan, artinya dibebaskan. Ya. Kalau seandainya sahabat-sahabat Rasulullah kami tanya, mereka kagak suka, la yarda dinahu, tidak suka dengan agama Muhammad, nakhalli sabilahu, maka akan kami bebaskan. Wa illa, kalau seandainya mereka tetap kukuh kepada pendiriannya, tetap redha kepada agama Rasulullah Muhammad, fatabtulu kulluhum, maka mereka akan kami bunuh semua. Ya, orang-orang kafir Quraisy betul-betul tidak redha dengan agama yang disampaikan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak hanya memusuhi Rasulullah Muhammad, namun mereka juga memusuhi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da hadhihi musyawarati, maka tatkala selesai mereka mengadakan musyawarah, ittafaqu, mereka bersepakat. Apa sepakatnya? Wa atau ila Muhammadin, untuk mendatangi Rasulullah Muhammad wa ashabihi, dan juga para sahabat-sahabatnya. Nah, saat mereka mendatangi Rasulullah, faja'allahu ta'ala baina aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fala yarahu Muhammad wa ashabihi. Saat mereka mendatangi baginda Nabi, saat itu Allah menciptakan di hadapan mereka tembok, dan di belakang mereka tembok. Lam yarahu Muhammad wa ashabi, dan mereka tidak bisa melihat Rasulullah Muhammad dan tidak bisa melihat sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka punya niat ingin membantai baginda Nabi. Mereka bermusyawarah nih, dia bersepakat, udah kita kalau seandainya begitu bikin penggal nih Rasulullah Muhammad, satu-satunya cara kita matiin dah, kita bunuh dah Rasulullah dengan pengikutnya, biar kagak ada, ya kagak ada yang mengaku Nabi atau mengotak-atik agama nenek moyang kita. Udah kita bunuh deh. Sepakat nih, ittafaqu, mereka sepakat atas musyawarah mereka. Atau maka mereka pun mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, bersama dengan sahabatnya. Nah, saat mereka mendatangi, faja'allahu ta'ala baina aydihim saddaw wa min khalfihim saddan lam yarau Muhammadan wa ashabahu. Maka tatkala mereka datang, Allah jadikan di hadapan mereka yaitu saddan. Saddan itu bendungan, ada juga tembok yang kekar. Wa min khalfihim, dan di belakang mereka itu saddan, juga tembok-tembok yang besar, tembok-tembok yang kuat kekar. Lam yarau, mereka tidak bisa melihat Muhammad Rasulullah, dan tidak juga bisa melihat sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang kedua. Wa fi riwayatin nazalat hadhil ayah, ay riwayatul akhar, dan dalam riwayat yang lain tentang diturunkannya ayat ini fi haqqil musyrikin, berkaitan tentang keberadaan orang musyrik. Wadzalika, diceritakan, annahum, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik, kanu mustami'ina fi majlis wahidin minhum, di mana mereka berkumpul. Mustami itu ai jama'ah, ya, berkumpul. Mereka berkumpul di satu majlis atau satu tempat atau satu rumah. Ahadun, salah satu dari mereka, minhum, dari mereka, ya. Mereka berkumpul di satu rumah, salah satu dari orang-orang musyrikin tadi. Waqala ba'duhum, maka berkata sebagian dari mereka, fi haqqi Muhammadin, tentang perkara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayan, tentang sesuatu, artinya tentang apa yang Allah Rasulullah sampaikan. Qala, berkata, in ra'aita Muhammadan fa'altu kadza wa kadza. In ra'aita, jika aku melihat Muhammad, in ra'aitu Muhammadan, andai aku atau jika aku melihat Muhammad, fa'altu, maka akan aku perlakukan dirinya kadza wa kadza, seperti ini, seperti itu. Ya, mereka ini berkumpul di satu tempat, kemudian mereka
ya bersepakat kalau kita ketemu dengan Muhammad ya udah kita gini dah, ini begini gitu. Mereka sudah bersepakat. Faja'an Nabi secara tidak disengaja, Nabi datang. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi datang secara tidak sengaja, Nabi datang tuh, ya. Wa qama indahum, Nabi berdiri di hadapan mereka, wa qara'a surat Yasin, dan membaca surah Yasin, surah wa ja'alna min baini aydihim ila qaulihi, sampai dengan batas dia membaca fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa usaynahu fahum la yubsirun. Dia baca, Rasulullah membaca. Ketika Rasulullah datang di hadapan mereka, kaget bukan main tuh, mungkin ya, tapi Rasulullah sudah baca tuh. Ini juga kalau kita bertemu dengan musuh boleh kita baca ya. Ya, Jenderal Sudirman tatkala dikepung oleh tentara Nika, saat itu saudara tidak ada lagi jalan keluar tuh, nggak ada lagi jalan keluar. Ya, dia semua tentara pasukan Jenderal Sudirman saat itu udah punya rasa takut yang sangat luar biasa. Nah, Jenderal Sudirman membaca kalimat ini, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa usyaynahum wa hum la yubsirun. Tentara Kendil itu enggak ngelihat tuh. Kalau di dalam hutan itu ada tentara Jenderal Sudirman, hingga kemudian Allah selamatkan beliau. Kalau kita biasanya kedatangan tamu, tukang kredit datang, kita baca ini, ketika dilihat, ya, saking takutnya itu bayar kredit. Nah, ini baca, jangan kerjainnya kayak begitu tuh, ya, nggak bagus. Kalau memang kita ketemu musuh yang sekiranya musuh kita ini bisa menghancurkan kita dan menghancurkan agama kita atau negeri kita, boleh kita baca. Ya, diiktibar Nabi, mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari riwayat yang lain di mana orang-orang musyrik itu berkumpul di satu tempat, kemudian salah satu dari mereka mengatakan, inna ra'aitu Muhammad fa'altu kada wa kada. Andai aku melihat Muhammad, maka akan aku perlakukan Muhammad seperti ini dan seperti ini. Nah, ketika itu Rasulullah datang. Wajah Nabi alaihi salatu wasallam faqama indahu, maka Nabi berdiri di hadapan mereka, wa qara'a, dan membaca surat Yasin ila qaulihi, sampai membacanya ayat fahum la yubsirun, ya, dan mereka tidaklah dapat melihat. Wa ba'da dzalik, maka saat itu setelah Rasulullah membaca ayat itu, al-qadar Nabi sallallahu alaihi wasallam gobdotan minat turab, Rasulullah mengambil segenggam debu, ya, diambil tuh segenggam debu dari Rasulullah. Kemudian warama ila wujuhihim waluhahum, kemudian Rasulullah mengibas-ibaskan, ya, kalau bahasa kita mengibaskan, roma itu melempar, ya, mengibas-ibaskan di wajah-wajah mereka sampai di punduk atau sampai di jenggot mereka, ya, Rasulullah. Waluhahum wa dhahaba min bainihim, kemudian Rasulullah meninggalkan di antara mereka. Falam yarahu, maka mereka tidak melihat Rasulullah. Wa hum yanquduna at-turab, dan mereka sibuk untuk membersihkan debu anil wujuhim yang ada di wajah mereka, walumahum, dan juga di dagu mereka. Fa yaquluna, kemudian mereka berkata, wallahi, demi Allah, ma ra'ainahu, kami tidak melihat Muhammad, ya, ma ra'ainahu, kami tidak melihat Muhammad. Haunya itu kembali marjunya kepada baginda Nabi. Wa ma sami'na, dan kami tidak mendengar Rasulullah suara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga saudara, ayat ini dipakai oleh Rasulullah ketika Rasulullah hendak meninggalkan kota Mekah, ya. Ayat ini dalam kitab Rahiqul Mahkum di Siratul Nabawiyah, Abdurrahman Al-Maisapuri menjelaskan, ya, satu bab ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu di saat tengah malam. Ini ada satu cerita, ya,
Di saat menjelang waktu sore, Sayyidina Abu Bakar berlari menuju rumah baginda Nabi. Karena Sayyidina Abu Bakar mendengar kabar bahwa seluruh orang-orang kafir Quraisy dari berbagai kabilah itu sudah bersepakat ingin membunuh baginda Nabi. Ya, mereka sudah sepakat tuh. Namun yang membunuh nanti bukanlah para ketua-ketua kabilah, tapi yang membunuhnya adalah pemuda-pemuda dari masing-masing kabilah atau masing-masing suku yang terdapat di kota Mekah. Sepakat mereka. Sayyidina Abu Bakar mendengar berita seperti itu, khawatirnya luar biasa. Dia datangi baginda Nabi. Kemudian dia minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita tinggalkan kota Mekah." Gitu. "Ya Rasulullah, kita tinggalkan kota Mekah." Kenapa? Karena mereka ini sudah pada ngasah pisau, saudara. Ya, sudah pada ngasah pisau tuh. Anak-anak mudanya sudah diberitahu siapa orang yang bisa membunuh dengan mendapatkan imbalan sekian-sekian. Ya. Nah, kemudian malam itu, saudara, itu rumah baginda Nabi Muhammad SAW sudah dikepung, sudah kagak ada lagi tempat untuk bisa melarikan diri baginda Nabi. Apakah ketika itu Rasulullah langsung kabur? Enggak. Ketika mendengar berita dari Sayyidina Abu Bakar, apakah ada rasa takut baginda Nabi? Tidak ada rasa takut Rasulullah. Enggak kabur Rasulullah. Ya, meskipun nyawanya terancam, enggak kabur, saudara. Kenapa? Karena Rasulullah itu cinta sayang kepada hambanya, kepada umatnya. Rasulullah itu tidak sama seperti Nabi yang lain. Kita tahu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Begitu umatnya tidak ingin mengikuti ajarannya, dia memohon kepada Allah agar Allah menurunkan azab. Saat ingin datangnya azab, Nabi Yunus kabur dari kampungnya, saudara. Belum ada perintah dari Allah untuk kabur, untuk meninggalkan kampungnya. Dianggap oleh Allah dia tidak bertanggung jawab terhadap umatnya, maka kemudian Allah penjarakan dirinya ke dalam perut ikan paus. Itu Nabi Yunus. Rasulullah nggak takut, saudara. Kenapa? Karena Rasulullah itu cinta kepada umatnya, ya, cinta kepada umatnya. Kalau mati ya sama-sama dengan umatnya, gitu. Bahkan Rasulullah menyatakan, umatku nggak akan tahu, tidak tahu kemana sebenarnya beliau ini siapa, ya. Ya, makanya Rasulullah itu cintanya luar biasa, nggak meninggalkan. Nah, ketika datang perintah Allah untuk meninggalkan kota Mekah, artinya hijrah dari kota Mekah, barulah Rasulullah keluar. Rasulullah keluarnya juga bukan dari pintu belakang, ya, bukan dari pintu belakang. Rasulullah keluarnya dari pintu depan. Saat dimana orang-orang kafir Quraisy udah semuanya menghunuskan pedang, ingin membunuh baginda Nabi. Nabi nggak takut, saudara. Kalau beliau takut, pasti beliau akan mencari celah jalan untuk menyelamatkan diri, kan gitu. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah keluar dari pintu depan. Ini dalam kitab Rafiqul Mahtum Bisiratul Nabawiyah yang dikarang oleh Syekhul Imam Syekh Abdul Rahman Al-Maisapuri. Itu jelas Rasulullah nggak punya rasa takut, nggak ada rasa takut pun, ya. Karena Rasulullah menganggap Allah itu bersama dengan dirinya. Keluar dari pintu depan beliau. Nah, saat itulah beliau membaca ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim saddau wa min khalfihim saddau fa ghasyaynahu fahum la yusirun. Diambil tuh oleh Rasulullah debu. Kemudian Rasulullah datang, kepala mereka itu diaurin debu oleh Rasulullah, ya, sampai Rasulullah pergi jauh. Baru mereka sadar, saudara, wah, banyak debu. Itu Rasulullah yang menaruh debu di atas kepala-kepala mereka. Saking apanya? Allah begitu amat sangat mencintai nabinya dan menjaga nabinya dari kekejaman dan juga dari kebrutalan orang-orang yang benci kepada syariatnya. Ini Rasulullah sampai Rasulullah meninggalkan kota Mekah, ya. Itu terjadi di bulan Muharram. Muharram ini kemudian dinyatakan sebagai hari beralihnya satu masa ke masa yang lain, perpindahan, ya. Hijrah itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu situasi ke situasi yang lain untuk mencari yang lebih baik. Itulah disebut dengan hijrah. Rasulullah hijrah.
Hijrahnya Rasulullah itu pakai ayatnya ini, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa ghasyaynahum wa hum la yubsirun. Allah jadikan di depan mereka itu saddan, yaitu benteng yang kuat, tembok yang kekar. Kemudian di belakang mereka pun dibuat oleh Allah tembok yang kekar, hingga mereka tidak bisa melihat Rasulullah, tidak bisa melihat. Ya, fa'alusainahum, mereka dibutakan, ya, dibutakan oleh Allah penglihatan mereka, la fahum la yushirun, dan mereka tidak melihat apa yang terjadi di hadapan mereka. Rasulullah selamat, saudara. Ya, gunakan ayat ini kalau seandainya kita dikejar oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, sawa'un 'alaihim, sama saja, 'alaihim bagi mereka, anzartuhum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau tidak kalian memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman. Ya, li'annahu, karena sesungguhnya sabata fi ilmillahi ta'ala, Allah telah menetapkan dalam ilmunya, annahu, sesungguhnya mereka la yu'minun, tidak akan beriman, bal yamutu 'alal kufar, bahkan mereka mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan kafir, fa yadkhuluna an-nar, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Fa'ala hada taqdir yakunul indaru ta'kidan lil hujjati bi inkarihim. Fa'alaina, dan baginya ya, fa'alaina hada taqdir, ini adalah ketentuan dari Allah, yakunu imtidar, sebagai pernyataan ta'kid. Ta'kid artinya penegasan lil hujjah, untuk hujjah bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi kalau orang yang ingkar sudah diberitahu, sudah disampaikan risalah Rasulullah, sudah disampaikan, tapi mereka tetap menentang, ya, menentang. Padahal memang sudah ketentuan dari Allah, orang ini tetap akan melakukan kekafiran, kekufuran kepada apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mau peringatkan ataupun tidak engkau peringatkan, pastilah mereka adalah orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah, tidak beriman, karena memang sudah ditentukan oleh Allah dari alam ajalinya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, wa innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa basyirhum bi maghfiratin wa ajrin karim. Innama, sesungguhnya, tanzir, peringatan itu, min man ittaba, adalah untuk orang-orang yang mengikuti az-dzikra, tuntunan dari Al-Quran, wa khasyar rahman, dan takut kepada zat yang maha rahman bil ghaib, yang tidak dia lihat. Allah tidak tampak, saudara. Namun bukan berarti Allah nggak ada. Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadis. Rasulullah nggak tampak, karena Rasulullah tidak sama dengan makhluknya. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya, Allah tidak butuh tempat. Ya, Allah tidak butuh tempat. Jangan kita menganggap aras itu singgasana Allah, berarti aras itu adalah tempatnya Allah bersemayam di sana. Tidak. Allah tidak butuh tempat. Mukhalafatul lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau kita butuh tempat tinggal, Rasulullah nggak butuh, Allah tidak butuh tempat tinggal. Allah juga bukan gaib. Ini kalau di sini sebutkan disebutkan sebagai yang tidak tampak, ya. Wa khasyar rahmana bil ghaib, itu memang tidak tampak, bukannya gaib. Kalau gaib itu Allah sama dengan malaikat, Allah sama dengan iblis, Allah sama dengan jin, Allah sama dengan surga dan neraka. Allah itu bukannya gaib, ya. Tapi Allah itu ada wajibul wujud. Allah itu ada karena ada makhluknya, karena ada penciptaannya. Mustahil kalau seandainya ada pencipta, mustahil kalau seandainya ada makhluk, kemudian tidak ada sang pencipta makhluk. Maka Allah bukannya gaib, jangan dianggap Allah gaib. Kalau di sini menyatakan wa khasyar rahmanul ghaib, artinya tidak tampak, tidak terlihat, bukannya gaib. Kalau gaib sama dengan makhluk. Dibedain tuh, ya. Makhluk, ya, malaikat gaib enggak? Gaib, enggak bisa dilihat.
Surga neraka gaib nggak? Gaib, tidak dilihat. Tapi surga neraka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah tidak gaib. Allah bukan gaib. Allah wajibul wujud. Keberadaannya pasti ada lantaran ada makhluk ciptaannya. Ya? Makanya kalau seperti ini kita jangan sampai mengikuti pendapat Mu'tazilah atau pendapat orang-orang Wahabi yang menyatakan Allah itu punya tempat tinggal di atas, di aras. Gak sama, saudara. Karena Allah itu mukhalaqatul hawadis. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu adalah mukhalaqatul lil hawadis. Ya. Ini hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah di mana mereka mengikuti berpedoman kepada Al-Quran dan mereka takut kepada Allah yang tidak mereka lihat, yang nggak bisa lihat, tapi merasakan akan keberadaannya. Ya, tidak bisa dilihat tapi merasakan akan keberadaannya. Fabasyarnahu, maka sampaikanlah kabar gembira bimaghfiratin, dengan ampunan Allah, wa ajrun karim, dan juga dengan ganjaran yang mulia, yakni ya Muhammad inzaruka bil Quran, sampaikanlah atau peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, la yufidu illa man amana billah, tidaklah bermanfaat kecuali kepada orang-orang yang beriman kepada Allah wa rasulih, dan juga orang-orang yang percaya kepada Rasulnya. Faman ittaba ahkamul Quran, di mana mereka adalah orang-orang yang mengikuti hukum-hukum Al-Quran wal hadis, wa zikrullahu ta'ala bil qalbi wa bilisan. Mereka juga mengikuti hadis dan juga selalu mengingat kepada Allah dengan hatinya dan lisannya, fi halil ghaibah, ya, pada situasi yang tidak menentu, minal khalqi, dari hukum-hukum Allah, dari penciptaan Allah. Wa khaba minal azab, mereka khawatir dari azab Allah ghaib yang tidak terlihat, alladzi akhbaruhu minal Qur'an, yang mengabarkan bihi dengannya, yang terdapat dalam Al-Quran wal hadis dan hadis. Faman kana fi hadzal awsaf fabasyarnahu, maka sampaikanlah kabar mereka bi annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru jami'adz dzunubi, Allah mengampuni semua dosa-dosa mereka, wa yadkhulunal jannah, dan akan memasukkan mereka ke dalam surga, wa yu'tihi sawaban 'azima, dan akan diberikan oleh Allah ganjaran yang agung, ganjaran yang besar. Inna nahnu nuhyil maut wallahu a'lam bissawab. Baik, ada yang bertanya? Subhanallah. Cukup? Ya. Demikian wajah halnya di ini atau bisa mengikuti dengan dinding baik di depan maupun Belakang. Ini dalam artian fisik atau dalam artian Majas. Allah menutup kebenaran. Ya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ini di dalam kata di dalam fakat zainahum ini pakai kain atau pakai goin. Ya. Kalau kain kan otomatis kan memang jelas itu adalah penyakit fisik. Kalau goin itu penyakit rohani. Ya. Ini bagaimana? Wa ja'alna min baini aydihim, ini secara kasat mata, artinya secara fisik Allah menutup penglihatan mereka. Ya. Jadi min baina aydihim, di depan mereka. Karena saat itu, ini makanya nih, wa nazalat ala hadhil ayah fi riwayatin haqqin Abu Jahal. Ini ayat ini berkaitan turunnya tentang keberadaan Abu Jahal yang ingin mencelakai baginda Nabi. Berarti fisik, lihat. Secara fisik, bukannya secara majas, bukan secara mata batinnya. Meskipun dari fisik kemudian kembali kepada
kepada batinnya karena ketidaksenangan atau karena masa keirian kepada Rasulullah mengakibatkan murkanya atau bencinya kepada Rasulullah Muhammad. Ya asalnya dari hati, ya hati yang ditutup oleh Allah. Kemudian dari hati timbullah kelakuan ingin menyakiti, gitu, karena adanya rasa kedengkian di dalam hati Abu Jahal ataupun orang-orang kafir Quraisy. Nah kemudian ayat ini menampilkan karena dari hati yang memang ada keirian, maka Allah perlihatkan dengan fisiknya. Mereka tidak melihat secara langsung keberadaan baginda Nabi, ya. Tidak langsung melihat, langsung ditutup oleh Allah. Jadi Allah memperlihatkan secara nyata, jelas-jelas akan kebesaran Allah di hadapan orang-orang kafir yang ingin mencelakai baginda Nabi, karena memang asalnya terdapat kedengkian di dalam dirinya, gitu, ya. Jadi ayat ini bukannya membutakan mata hati mereka, karena dasarnya mereka sudah buta mata hatinya lantaran adanya iri hati kepada baginda Nabi, ya, iri hati. Ya, kenapa kok Muhammad yang dijadikan sebagai nabi bukan saya saja, ya? Kenapa kok Muhammad punya banyak pengikut, kenapa bukan saya saja? Kan gitu. Timbul rasa kedengkian kepada Rasulullah Muhammad. Dari situlah kemudian karena hatinya sudah rusak, kemudian ditutup oleh dan aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa agsaynahum fahum la yubsirun. Dan kemudian Allah tutup, ya, mata hatinya sudah ditutup oleh Allah. Nah kemudian fa'absaynahum, makanya goin organ fa'absaynahum. Fa'absay dari gosa yang gisu, ya, artinya mata yang tertutup. Gosa, jadi matanya ditutup oleh Allah. Ini juga menunjukkan bahwa memang yang diperlihatkan oleh Allah ada fisiknya, bukannya hatinya yang dibutakan. Fisik yang fisiknya yang betul-betul dibutakan oleh Allah. Maka di sini la yubsirun sebagai taukid sebenarnya. Hingga mereka tidak melihat, mereka tidak bisa melihat apa yang ada di hadapan mereka, nggak bisa melihat, gitu, ya. Jadi yang dibutakan oleh Allah adalah mata mereka, bukan hati mereka, bukan. Ya, fa'agsaynahum gosa yaghsu, fa'agsaynahum adalah mata yang melihat, dibutakan mata mereka, maka mereka tidak bisa melihat. Tuh, abasarnahum la yubsirun, tidak bisa melihat. Berarti fisik gitu loh, bukannya hatinya yang dibutakan, ya. Bukan hati yang dibutakan. Ya, sebenarnya kalau mata sudah bisa melihat, memandang, ya, apa yang terlihat, mungkin saja akan terbuka hatinya. Makanya disebutkan dengan ayat selanjutnya, sawa'un 'alaihim a'anzartuhum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau beri peringatan ataupun tidak kau beri peringatan, kalau orang udah hatinya tertutup nggak akan mungkin beriman. Betul nggak? Ya, kalau sudah tertutup mata hatinya, engkau beri peringatan apapun tidak. Abu Jahal kamu kasih peringatan, diperlihatkan oleh Allah tentang kemuliaan baginda Nabi, dia nggak bisa melihat Nabi, dia tangannya lumpuh, kan diperlihatkan tuh oleh Allah, tangannya lumpuh langsung, ya, yang memegang hajar, memegang batu, ingin menghancurkan kepala baginda Nabi, lumpuh saudara, sampai dengan tenggorokannya, sampai dengan lehernya lumpuh tuh. Tapi mereka nggak akan mungkin bisa beriman. Engkau beri peringatan, kagak beri peringatan, nggak akan mungkin beriman. Karena apa? Karena memang hatinya sudah ditutup. Ya, jadi fisik diperlihatkan oleh Allah. Fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Jadi yang tidak matanya yang dibutakan, bukan hatinya. Karena memang asal dasarnya hatinya sudah tertutup dan menutup diri dengan hidayah Allah. Ya. Dia nggak mau gunakan akalnya karena hatinya sudah ketutup dan dia menutup diri, hatinya ditutup oleh dirinya sendiri, sehingga kemungkinan matanya tidak akan bisa melihat mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus aku ikuti, mana yang harus aku tinggalkan. Udah diperlihatkan oleh Allah. Sawa'un
alaihim anzartuhum am lam tunzirhum la yu'minun. Engkau kasih peringatan apapun tidak, engkau perlihatkan kehebatan engkau, kemuliaan engkau ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Gitu. Ya. Baik. Ada lagi? Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub 'alaina tawbatan tubsila kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir raw'ati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.